Hari ini kami melakukan perjalanan ke barat. Stasiun Tugu Yogyakarta menjadi saksi keberangkatan kami untuk menemui narasumber yang sudah tidak asing lagi. Kaki kami melangkah dengan gembira. Hiruk-pikuk penumpang pagi ini menemani perbincangan kami di dalam kereta. Tepat pukul 8.28, kereta beranjak meninggalkan stasiun Tugu Yogyakarta. Gagahnya Merapi menemani perjalanan kami, menjadi background yang indah ketika kami melaju di atas rel. Kereta meluncur meninggalkan Yogyakarta, menyusuri pohon-pohon hijau, sawah-sawah membentang hijau, dan pemukiman-pemukiman yang terhampar di sekitar jalur kereta api. Sesampainya kami di stasiun Wates, hangatnya mentari menyinari perjalanan kami. Sampai kami tiba di gereja Santa Maria Bunda Penasihat Baik. Belum kering setiap peluh kami, dari kejauhan ada senyum tersungking. Dialah Romo Edi yang menyapa kami dengan hangat. Kok kayak neng musola? Sehat, Mo? Sehat. Oh, gendosan. Hai, jumpa lagi di kita hari ini edisi spesial ya. Tadi kita perjalanan dari timur, kita perjalanan ke barat. Hari ini tidak mencari kitab suci tapi mencari Romo Edi yang saat ini ada di Wates. Halo Romo Edi. Halo. Dari mana itu? Ya. Kita dari stasiun Tugu. Dari Jogja ke Wates. Dari Jogja ke Wates hari ini ya, jauh-jauh dari Jogja mengunjungi Romo Edi yang Terima kasih. menepati janji karena sudah lama ingin mengunjungi Romo Edi, baru kesampaian hari ini kalau saya. Dolan lah ya. Dolan ya wis. Ya kan Kak? Nek biar dolan iku formal tak kopi wae wis kok biar mlebu. formal kan, jadi berkunjung Oh iya iya. ke Wates hari ini. Nah, dalam rangka apa sih Pak Karol kita hari ini ke sini? Wawancara. Nah, karena kita saat ini sedang dalam rangkaian memperingati 25 tahun meninggalnya Romo Mangun. Kita berdinamika bersama dengan pribadi-pribadi yang ada menjadi bagian dari sejarah dinamika edukasi dasar. Nah, Romo Edi ini tentu tidak bisa terlepas ya dari sejarah Mangunan saat ini. Mangunan ada berproses seperti sekarang ini juga tidak lepas dari gagasan-gagasan yang diimplementasikan dari buah pemikiran Romo Edi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Romo Edi mungkin bisa menceritakan bagaimana sih dulu awal mula masuk ke DED ini, kira-kira tahun berapa dan kondisinya saat itu seperti apa Romo? Bisa masuk gimana? Bisa masuk seperti apa atau Ya nek masuk DED yayasan ini karena SK. karena SK dari siapa Romo? Ya skop. Iya. SK saya itu per 1 Januari 2015. Itu sebagai sekretaris yayasan. Tuh, saya tidak tahu kenapa saya dipilih, tetapi kemudian mendengar DED wis minder sik ini ya. Gambarannya serem. Kenapa Romo serem waktu itu? Loma ya jembrung. Serem dan ya apa ya, nama besar Mangun kan pada saat itu sampai sekarang juga masih oke, berkibar, dikenal banyak orang gitu ya. Terus kemudian masuk di DED, saya itu hanya ini periode baru transisi, saya tidak tahu mau tanya pada siapa. Yang akhirnya saya mencoba membaca dokumen, ada anggaran dasar yang saya baca, tapi yo radong karepe piye dia. Ya kemudian akhirnya saya berkunjung lagi yang tersangka ini. Saya SK-nya November 2014, jadi kacek berapa bulan? Duluan siapa? Disambut oleh Oh, disambut Pak Karol. Dengan bokong dia. Diunggungi dia, saya ingat ada di atas, kantornya masih di atas, ada Pak Karol ini, ada Pak Eka, Ketek Andi bareng ya kayak Gene Novi, Mas Anto almarhum,
Di sini mulai ada pejabat, Pak Ferry, sini Bu Ana, di bawah itu Nasar itu kan, terus karo bose. Itu yang saya ingat itu ya. Belajar dari mana ya saya bingung ya. Itu yang kemudian, tapi di awal akhirnya kami itu masih solid itu yayasan yang kemudian mencoba membenahi secara legal formal. Saya ingat yayasan kita itu pengurusnya masih Monsinyur Haryo. Beliau sudah, beliau masih ada, sudah di Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Pengurus yang lain siapa? Monsinyur Pius, beliau sudah jadi uskup. Yang kemudian saya belum tertera di sana. Dari situlah saya tahu legal formal itu seperti apa. Yayasannya tetap DED, tetapi pengurusnya yang sudah di SK-kan di operasional itu belum tercantum di Kementerian Hukum dan HAM. Itu seingat saya di 2015 itu kami membenahi legal formalnya. Romo Edi dengan siapa waktu itu berproses memperbaiki lagi? Ya ini pengurusan baru, Romo Mul ketuanya, terus kemudian pembinanya masih dari uskup menjadi Vikjen, itu Romo Kendar, terus pembinanya itu Pak Larto, itu menjadi anggota pembina, terus kemudian dulu adalah Vikepnya. Vikep itu yang kemudian menjadi ex officio menjadi pembina. Terus pengawasnya itu Pak Med, ketuanya, anggotanya Mbok Ditiwi sama Romo Dwiarsanto. Terus kemudian pengurus ketua Romo Mul, sekretaris saya Bendara Romo Arya. Terus kemudian anggota bosnya itu Profesor Johan kayak Pak Johan. Terus kemudian yang anggota lain Pak Johan, kok aku lali ya. Oh Bu Anti itu ya. Bu Anti izinnya Pak Fidelis, Bu Anti satu. Oh Mbak Diti Bulis itu anggota di situ yang ada di situ. Ya kami ngobrol cari dan akhirnya kami mencoba merunut. Ada kelompok saya sebut saja founding fathers-nya itu ya sebenarnya Pak Johan CS, tetapi formalnya itu profesor sekarang Pak Pratik itu ya. Pak Pratik itulah ketua yang saya temukan, ketua zamannya Romo Mangun. Sebelumnya itu Romo Mangun tuh Hangabei, ya ketua yayasan, ya operasional, ya mengurusi semua, tapi kemudian bentuk yayasan yang saya baca itu Pak Pratik itu ketuanya. Setelah Romo Mangun meninggal, Pak Pratik menyerahkan, baru berdinamika, ada transisi, saya masuk di mana yayasan pertama itu ketua yayasannya Monsinyur Riono, terus masih Monsinyur Pujo, masih belum almarhum ya, Monsinyur Pujo, pembinanya adalah Bapak Kardinal sekarang Monsinyur Haryo. Itu data-data yang saya lihat, tapi belajarnya dari mana itu saya merasa belajar dari Romo Mangun dan dinamika edukasi dasar itu semenjak saya tinggal di DED. Sebelumnya itu formal, relasi kami itu formal. Saya masih ingat saya baru 3 bulan suruh sambutan tentang visi misi. Itu yang saya ingat ya. Sedangkan ada operasional yang sudah puluhan tahun di situ melihat saya seperti dites. Ngerti DED kayak ngopo. Itu sekelumit. Nah itu kalau secara operasional kan memang itu sudah puluhan tahun ya. Kalau kita mengulik sejarah mungkin apa kaitannya Yayasan Dinamika Edukasi Dasar kemudian dengan Mangunan? Kalau kita tahu mungkin beberapa era dari 94 gitu ya, itu kan masih namanya Canisius Mangunan gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak orang yang
memikirkan bahwa ini Kanisius Mangunan gitu. Nah itu lalu selama puluhan tahun kiprah di ED, kemudian hubungannya dengan sekolah ini seperti apa dan bagaimana itu? Gini, karena awalnya ini catatan, Romo Mangun itu tidak mendirikan sekolah. Romo Mangun itu prihatin pada orang miskin yang kemudian tafsiran saya ya, dengan stanti beliau melarat ning ningrat. Bagaimana orang miskin ini bisa bermartabat ketika dia mengenyam pendidikan. Maka menguji cobakan pendidikan dasar untuk orang miskin seperti apa. Pinjamlah SD Kanisius. Ketika pinjam SD Kanisius 10 tahun sebenarnya, 10 tahun, 94 sampai 2004. Ini yang kemudian setengah perjalanan, maka buku yang ada sekarang Sekolah Merdeka itu sebenarnya refleksi pertanggungjawaban Romo Mangun tentang uji cobanya selama 10 tahun, berarti 5 tahun pertama. Terus kemudian dalam perjalanan baru mau menemukan sebenarnya. Lah ini penggagas pertama untuk penelitian itu kan wafat, terus bingung. Tetapi yang diteliti itu bukan barang mati yang tidak berjarak, tetapi kita sudah terlibat. Maka kan berlanjut. Meneliti sekolah yang kemudian terlibat kan berarti mengelola. Akhirnya ada pergulatan. Saya ingat ini almarhum Romo Sari Jatmiko mengatakan, dan tafsirannya benar. Saya juga tidak mau ngurusi sekolah. Wong Romo Mangun itu pengen menguji cobakan konsep pendidikan. Maka pernah Romo Sari itu 2 tahun tidak menerima murid. Itu salah satu gagasannya itu ya. Kemudian dalam perjalanan ini tinggal oleh Romo Mangun itu memang oleng ya. Konsepnya itu memang bagus dan itu memang digunakan oleh pemerintah. KTSP itu 2006 itu penyempurnaan sebelumnya 94 terus CBSA terus 94 itu sangat aktual dan up to date dan relevan gagasannya Romo Mangun di tahun itu ya. Maka ini ditawarkan kemana-mana dengan sanggar guru zaman itu sangat memukau. Itu yang kemudian itu ada di sana ya. Ini ada di pimpinan mengatakan menguji cobakan konsep, maka mau meneliti ke sekolah-sekolah lain tidak masalah. Tetapi sekolah SD Kanisius yang kemudian jadi eksperimental Mangunan ini kan juga masih menerima murid. Inilah yang ada kondisi kehilangan induknya. Yayasannya masih Kanisius. Tetapi kemudian pasca Romo Sari kemudian menerima kembali murid yang 2 tahun tidak itu mulai berbenah. Ya enggak tahu kok Mangunan terus diminati ya. Itu menurun sebenarnya. Salah satunya diskusi kami itu sebenarnya Romo Mangun enggak nulis membangun TK enggak. Pendidikan dasar itu SD SMP. Maka konsekuensi logisnya kalau mau nguji cobakan SD, nguji cobakan SMP. Tetapi orientasinya pernah berubah. Kita harus nguripi sekolah ini. Maka bangunlah TK sebagai feedernya. Tapi ini tidak berhasil. Saya merasakan paralel itu berapa ya, Butika nanti yang tahu ini. Butika, Bu Patmi itu akhirnya peminat SD itu tambah. Jadi tidak hanya 1 kelas, tapi 2. TK yang harusnya mengisi itu belum mengisi kita sebenarnya itu. Itu kalau tadi Pak Karol ngatakan gimana relasinya? Ya ini dinamika. Tidak secara langsung itu SD eksperimental Mangunan itu diklaim yayasan, wong hanya mau nguji cobakan. Tetapi pasca 2004 ini juga mulai kebingungan. Dulu kan Trimitra ya, Yayasan Kanisius, Kompas Gramedia, DED. Inilah yang bekerja sama untuk menguji cobakan konsep itu.
pasca Mangun itu ini Trimitra itu mau seperti apa kan kami juga bingung orientasinya. Ya saya masuk di periode saya saja ya. Akhirnya tadi membenahi legal formalnya atau institusionalnya. Bagaimana relasinya sekolah dengan yayasan. Akhirnya kami mengatakan ya udah, ini TK saja sudah menjadi yang sebenarnya sekolah pertama yang didirikan oleh Dinamika Edukasi Dasar itu TK. SD belum. Akhirnya kita proses, akhirnya kita alihkan meskipun pengelolaannya itu sudah dari 94, tetapi legal formal menjadi bagian kita kan mulai di Cepuwatu. 2018 ya? 2000, wah enggak, selesai itu Butika itu berapa? 2000-an. 2001. 2021 sudah ada di Cepuwatu sebagai bagian legal formal meskipun de facto operasional itu sudah dari dulu. Itu seperti itu ya, tentang beda dengan SMP tadi. Akhirnya karena kami mau mengembalikan sesuai dengan gagasan Romangun yang pada waktu itu melihat pendidikan dasar itu dari SD sampai SMP, maka SMP itu diadakan bukan demi semakin kelihatan berkembang, bukan, tetapi mau menegaskan uji coba pendidikan dasar itu seperti apa. Berarti kalau bicara tentang misalnya nih, kalau kita berbicara kan tema 25 tahun, peringatan 25 tahun ini meletakkan hati meniti masa. Ini kan berarti proses-proses untuk meletakkan hati dan meniti masa ini kalau untuk Romayadi sendiri dimulai di tahun berapa tadi? 2015 itu ya. Nah, bagaimana Romayadi bersama tim lah tentunya pada waktu itu kemudian memulai untuk meletakkan hati dan meniti masa melanjutkan pemikiran Romo Mangun tadi ya, eksperimentasi Romo Mangun itu dimulai dari mana, Om? Ya, meletakkan hati ini so terpaksa dan terbentur itu ya. Itu ada di sana. Tetapi kemudian tetap saya meyakini akhirnya mengalami ketika meletakkan hati itu orang akhirnya mulai belajar dan akhirnya ada progres itu sesanti itu saya amini sekarang. Pada saat legal formal ternyata setahun ini ya ora rampung ya. Kami berbenah. Akhirnya merasakan tidak bisanya kalau legal formal. Hati itu yang paling penting. Kalau teman-teman ingat mulai kita asesmen guru yang pembelajar yang punya hati itu kemudian kita hidupkan lagi. Kemudian ada home visit. Itu kan sebenarnya relasi yang mau kita teguhkan. Saya menuntut home visit, mosok saya enggak home visit, maka saya kunjungan itu ya. Itu ada di sana. Itu sebenarnya mencoba secara internal dulu klik. Karena saya ketika itu dituntut konsep, ora mudeng aku iki. Konsepnya ora mudeng. Tapi semua kan piramidal ya. Kepala kantor atau direktur pada waktu itu memutuskan ini bukan eksperimental ya, ini piramidal. Ya. Itu yang kemudian. Tapi kemudian saya mau ngomong seperti itu mau ngarahkan bingung. Dan disitulah saya terbentur. Saya geser ke DED itu ya, tinggal di situ. Sebenarnya yang mengajak saya belajar itu banyak orang yang datang ke situ dan menganggap saya tahu, itu ya. Kalau saya mengatakan saya tidak tahu lama-lama kan ya isen dewe ya, berarti rasinau. Dari situlah saya mulai Romo Mangun itu mungkin ya. Makanya saya mengatakan saya itu mau menafsirkan dan melestarikan. Mungkin itu loh, maunya seperti ini. Tapi akhirnya saya mentok hanya ngomong Mangun, ngomong gini, wong kowe ya ora ketemu Mangun, aku ya ora ketemu Mangun, kok kowe ya gur ngomong Romo Mangun ngomong gini. Ada yang membuat di masa itu berbenah dan ada perubahan, itu keberanian.
teman-teman mau, yuk ini seperti apa? Ya terbentur. Saya ingat salah satu kurator, apa ya motivator, misalnya kritikus saya itu ya bosnya Pak Johan ya. Itu teman diskusi apa ya? Teman diskusi yang beliau tahu sejarah dulu Romo Mangun punya perhatian pada pendidikan, ada perjalanan yang tidak sesuai dengan dulu. Tetapi saya mengatakan ini zamannya beda, Bos. Ini perlu kita coba gerakkan yang lain. Maka dari situ saya ditantang bedanya piye. Mungkin penanda salah satu ketika saya di sana adalah kita berani kurikulum kita itu bukan hanya kurikulum nasional plus, tetapi kita mau kurikulum kurikulum Mangunwijaya. Ini yang setelah bergulat 3 tahun itu akhirnya berani ini, dan keberanian itu bukan tanpa alasan. Kita kan punya pertanggungjawaban. Berkembangnya bagaimana kurikulum itu kan sebenarnya juga ada yang bisa dibaca. Yang mau ndak mau saya membaca itu ya. Aku gah kuliah, raiso moco buku, tetapi kemudian moco kahanan ini akhirnya pembenahan itu terjadi. Memang tidak tahu akan signifikan enggak, tetapi saya merasa saya sendiri berkembang atau berubah itu ketika saya belajar. Dan itu yang kemudian saya sedikit ya sudahlah, kalau teman-teman tidak mau ya monggo, wong aku ki diiskakan dan saya mau belajar. Dan saya tahu teman-teman bingung. Akan menjadi jelas itu ketika ada yang diwoco, terus kemudian arah yang jelas. Contohnya seperti apa kan jelas. Tapi menurut saya, satu, nah ini namanya dinamika. Kita mesti dinamis. Yang kedua, itu eksperimental. Eksperimental itu hakikat yang akhirnya saya temukan adalah di eksploratif kreatif. Dan eksploratif kreatif hanya takon terus. Akhirnya di akhir saya temukan, saya gagal di mana? Saya belum bisa membangun mentalitas yang mau dibongkar atau ditawarkan, diperjuangkan Romangun. Mentalitas selama saya ada di sana masih lumayan asto. Nopo romo pundi dia. Eksploratif kreatif itu minim. Ini yang kemudian, waduh hati-hati ini. Jangan sampai mengekor. Terus kemudian bolehlah administratif, tetapi tolong diperhatikan ketika teman-teman yang di internal wis mabuk, wis mules, mencret gitu ya. Karena dengan ini relasimu cengkah itu ndak sehati lagi gara-gara tuntutan formal administratif ini warming. Karena saya tidak, yo mungkin modelnya beda ya, harus dirasakan modelnya beda. Saya bukan melihat kok buku titik-titik gitu ya. Saya hanya lihat, oh iki guru ngajar ngene iki perlu apa. Minimal yang saya belajar sendiri, dan itu saya sendiri belajar dari teman-teman, itu ketika saya yo dine nek wawancara ora, wawan hati karo guru-guru. Ya janjane ketika ngerti guru nangis kayak aku seneng. Itu ya. Bukan mau membuat dia nangis, tetapi ketika nangis dia tahu di posisinya, nangis karena mentok dan dia mau bangkit. Nangis karena dia terharu ada potensi. Itu saya seneng. Ya pada waktu itu kalau Tito wis gawe tangis wong pira Romo. Kok kaya akeh ngono ya. Lebih dari 5 orang dia. Tetapi tidak maksud saya yo nek dibenci yo kono, tetapi menurut saya pada waktu itu saya mencoba membenahi, karena ketika kalau teman-teman ingat saya ngajak teman-teman untuk ujian pedagogi Mangunwijaya, sebenarnya saya tidak tahu.
Saya menggugat itu. Menggugat karena saya kalau ditanya pedagogi Mangunwijaya ki apa ora mudeng. Tapi kemudian yang sudah puluhan tahun di situ ketika ngomong pedagogi Mangunwijaya pucet. Ya saya buka di sini saja. Kenapa Novi Saher? Sajik aku sudah tak delok sapa ning paling pinter diandalkan di generasi sebelum saya itu ya. Ya salah satunya ini, orang ini ya. Masa coba gitu. Maju karo aku ning lagi setahun itu dia punya mental petarung ndak? Ternyata ndak. Maka itu sebenarnya kalau wawasan dengan teman-teman dia lebih. Tetapi bagi saya ben geger tak herke guru andalan ini. Itu sebenarnya by design. Itu ya saya bukan langsung oh iki formal aku karena terlalu formal itu enggak. Itu by design. Itu. Berarti kita jeda minum dulu ya sepertinya. Seret ya. Yanti, anak BK, Yanti. Oh gini toh. Oh nganggo ngono barang toh. Ngerti pak udah boleh kok enggak mau. Ngene. Lah iya. Oke beres. Ada ya. Kalau action Renese ora. Oke, terakhir nih Mo. Jadi ini kan kita dalam rangka memperingati 25 tahun meninggalnya Romo Mangun kan pasti kita tidak lepas dari nilai-nilai yang dihidupi oleh Romo Mangun. Nah, kira-kira apa nih nilai-nilai yang dihidupi oleh Romo Edi yang terinspirasi dari Romo Mangun dan masih menginspirasi Romo sampai saat ini? Waduh, angel. Nilai A, B, C, D. Aku E, era entuk F. Nilai ya, tetapi yang kemudian saya rasakan dan saya referen itu masalah meletakkan hati. Dan ini general tetapi kemudian ketika diekspresikan Romo Mangun itu akhirnya saya amini. Dimanapun ketika berkarya hati itu memang menjadi kunci. Lebih dari itu setelah ke paroki itu saya menjumpai ternyata yang saya kritik di formal itu saya jumpai di paroki. Salah satunya ketika pelajaran komuni itu persis kayak guru nilai kudu tanda tangan, harus hafal ini. Oh, apa sih fungsinya hafal 12 rasul untuk komuni? Itu ndak ada hafalan. Akhirnya saya coba metodologi proyek sebenarnya itu yang saya terapkan di Gondang itu saya pelan-pelan. Tetapi kemudian hanya sampai pada konsep di Gondang. Di sini itu sampai kebijakan. Kurang lebih proyek itu kan mengajari, Romo Mangun kan mengajari eksploratif kreatif sehingga orang itu mempunyai daya tawar. Yang penting kan itu. Awalnya dari mana? Diapresiasi dulu. Dan untuk bisa mempunyai daya tawar itu bukan ke anaknya saja yang hafal sesuatu. Tetapi komunitasnya yang perlu dibentuk. Nah, misalnya ini sekarang itu kayak ada formasi iman berjenjang dan berkelanjutan. Saya menggunakan sebenarnya konsepnya Romo Mangun tak blended dengan apa yang pengalaman yang saya temukan sendiri. Ya tetap eksploratif kreatif tetapi kemudian entah cosmic education ataupun kemudian komunitas pembelajar itu perlu dibangun. Konkretnya seperti ini. Di sini saya memberi ide bagaimana setelah 1 tahun itu menghadirkan pribadi anak yang gembira, anak peduli dan pendoa. Ini meskipun di formal tuh ngomong profil, nyatanya itu tidak didesain sampai ke operasional. Tahu-tahu di formnya saja, profilnya tercapai enggak. Tetapi di operasional ini bahwa perlu rangkaian tidak hanya fungsi pendamping seorang diri, tetapi ada komunitas yang perlu dibangun. Itu yang saya rasakan. Nah, kemudian
untuk membangun komunitas itu pendampingnya bukan hanya pendamping pia, ini pia ya, pendamping iman anak ya, tapi juga orang tua dan juga komunitas yang lain adalah lingkungan. Maka orang tuanya saya minta sebenarnya pakai TK ya, 17 hari atau 20 tantangan itu ya, membacakan itu. Nah, saya minta orang tuanya 10 hari berturut-turut bercerita dari inspirasi kitab suci pada anaknya. Tentang apa? Supaya kualitas pendoa, peduli, gembira itu muncul. Itu tugasnya orang tua. Tugasnya lingkungan adalah membuat ibadat untuk dan dari anak. Ya ketika terbata-bata, bingung, raiso anu, ya biar mikir. Wong kita mau memberi anak yang menghasilkan anak yang peduli, pendoa dan gembira, ya di lingkungan juga ada. Nah di pendampingan itu sebenarnya yang khusus tadi saya rangkai sebagai festival literasi sebenarnya ya, proyek itu ya. Ya nanti di bulan Oktober itu ada perayaan bersama. Ini hasil belajar saya di DED Mangunan ya. Dan itu sebenarnya ketika saya membuat atau merancang kelas eksperimen, itu sebenarnya sudah saya tawarkan di Gowongan. Tapi saya kemudian tidak mau mendesakkan. Itu sudah desain Gowongan, desain Jumapolo itu sudah. Saya tawarkan di DED terlalu sudahlah, sudah berkibar. Terus kemudian saya coba di SMP Kanisius ini dengan menghadirkan kelas eksperimen. Yang kemudian kelas eksperimen ini ya tadi ada rangkaiannya eksploratif, kemudian diskresi, ini tak tambahkan karena pertimbangan menimbang-nimbang orang bijaksana, wicaksono itu yang kurang di formal ya. Maka ada eksplorasi, diskresi, itu sebenarnya menimbang, menganalisa pakai SWOT itu saja. Terus kemudian baru presentasi, kreasi, selebrasi. Ini rangkaian di sana itu yang saya lakukan. Kurang lebih itu ya, kalau nilai itu hati itu memang. Terus mulai apa yang diperjuangkan Romangun, melarat sing ningrat, politik hati nurani. Lah ini saya juga terlibat di kerasulan awam. Itu paling ya menjadi pegangan. Kemudian kalau sastra dan religiusitas saya tidak bakat di sastra. Gur ngomong tok itu ya. Nulis iki paling ya diekspresikan di video. Nilai-nilai itu yang kemudian diekspresikan di video. Mungkin itu seperti itu. Oke, meletakkan hati ya tadi, meletakkan hati dan mencoba uji cobakan ya gitu ya Sarwa Mangun dengan konteks ini konteks paroki ya dicoba di paroki Wates dan menarik sekali menjadikan komuni pertama tadi menjadi proses bersama iklimnya ya Romo yang di highlight di proses itu. Baik, sepertinya itu saja ya. Ada Ramadan nonggo. Hah? Iya, nanti nggak makan, nanti udah siang Ini sudah siang ya. Oke, terima kasih Romo Edi untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih Romo Edi. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Romo Edi, kami sudah boleh main di sini hari ini berbincang-bincang bersama. Kami juga mengundang Romo Edi untuk besok perayaan puncak ya, puncak 25 tahun meninggalnya Romo Mangun di tanggal 7, 8 dan 9 Maret. Ya, di sekolah besok ada rangkaian acara di sana. Begitu sedikit spill penggagas paman kita. Bukan paman lagi. Iya. Ini Pak D. Ini Pak D. Ayo Pak D. Udah. Oke, gitu ya. Dadah. Ya.